Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajriansa, perwakil dari kelompok 6 untuk menjelaskan tentang produk hukum pengadilan agama. Yang pertama adalah penetapan, kedua putusan, ketiga adalah akte perdamaian. Pertama saya akan menjelaskan tentang putusan. Macam-macam putusan, yaitu yang pertama adalah macam-macam putusan berdasarkan kehadiran para pihak. Kedua, macam-macam putusan berdasarkan isi gugatan. Yang ketiga adalah macam-macam putusan berdasarkan pada akibat hukum. Selanjutnya yaitu macam-macam putusan. Yang pertama adalah putusan akhir. Putusan yang mengakhir sengketa. Kedua, putusan sela. Putusan sela pengertiannya adalah dijatuhkan pada saat proses persidangan sebelum putusan akhir untuk memperjelas dan memperlancar persidangan. Macam-macam putusan sela. Yang pertama adalah putusan profesional, yaitu putusan sebagai tindakan pendahuluan untuk memberikan jawaban tuntutan pihak yang berperkara. Putusan prepatoir, yaitu putusan persiapan sebelum putusan akhir terkait pada jalannya acara persidangan, seperti putusan penundaan sidang. Ketiga, putusan insidentil, putusan yang berhubungan dengan peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan sidang, seperti sidang yang sebelum-sebelumnya atau sidang tentang eksepsi. Yang ketiga adalah putusan serta-merta, yaitu putusan yang dilakukan upaya hukum dilaksanakan terlebih dahulu tanpa menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu macam-macam putusan berdasarkan kehadiran para pihak. Pertama, putusan perstek. Putusan perstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat atau pemohon hadir. Yang kedua yaitu putusan gugur. Putusan yang menyatakan gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir. Yang ketiga adalah putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat diucapkan tidak dihadiri oleh salah satu para pihak. Macam putusan berdasarkan isi gugatan. Yang pertama yaitu putusan tidak menerima gugatan penggugat karena tidak dipenuhinya syarat hukum formil maupun material. Yang kedua, putusan menolak gugatan penggugat, yaitu dalil-dalil gugat tidak terbukti. Ketiga, putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya. Dalil gugat ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti. Yang selanjutnya yaitu adalah deklaratoir, yaitu adalah putusan menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Yang kedua adalah konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan baru yang sah menurut hukum. Sebelumnya belum terjadi keadaan hukum tersebut. Yang ketiga adalah kondemnatoir, putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah kekuatan hukum putusan. Yang pertama yaitu kekuatan mengikat. Putusan mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikatnya secara positif dan negatif. Yang positifnya adalah putusan yang telah ada harus dianggap benar. Yang negatif, hakim tidak boleh memutus lagi berperkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan pihak yang sama.
Yang kedua yaitu adalah kekuatan pembuktian. Putusan memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta dapat dijatuhkan bukti, serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama. Ketiga yaitu kekuatan eksekutorial, yaitu putusan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh aparat negara. Selanjutnya yaitu adalah penetapan. Penetapan ini pun sendiri sedikit saya akan menjelaskannya, yaitu adalah penetapan merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Penetapan hanya memiliki kekuatan hukum sepihak. Pihak lain tidak dapat dipaksa untuk menjadi kebenaran. Hal-hal yang tidak dideklarasikan dalam penetapan, sehingga penetapan tidak memiliki kekuatan untuk pembuktian. Selanjutnya itu perbedaan putusan dan penetapan. Kalau putusan ada dua pihak yang berlawanan. Kalau penetapan hanya satu pihak. Kalau putusan ada kata berlawanan dengan. Nah, kalau penetapan tidak ada kata berlawanan dengan. Kalau putusan, amarnya dapat bersifat deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir. Kalau penetapan, amarnya hanya bersifat deklaratoir dan konstitutif. Menurut saya itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.